Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyati Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tutorial coding dengan materi kui atau antrian. Kui atau antrian merupakan suatu kumpulan data yang memiliki head atau front, di mana data dikeluarkan atau dequeue, dan tail atau rear di mana data dimasukkan atau enqueue ke antrian. Konsep kui atau antrian yaitu FIFO atau first in first out, di mana yang masuk pertama kali akan keluar pertama kali juga. Fungsi enqueue untuk menambahkan data ke antrian, kemudian dequeue untuk mengeluarkan data dari antrian, dan print queue untuk menampilkan queue. Selain 3 fungsi tersebut, 2 fungsi pemilihan untuk mengecek apakah antrian kosong is empty dan antrian penuh is full. Kemudian contoh sederhana enqueue atau antrian. Di sini memiliki data mulai 1 sampai 7. Kemudian head nomor 1 dan rear berada pada data 7. Ketika proses dequeue atau mengeluarkan antrian, maka data kedua yang akan menjadi head, kemudian data yang paling terakhir atau paling belakang tetap merupakan rear. Langsung saja ke tutorial codingnya. Pada pertama-tama di sini baris pertama menggunakan include IOStream, di mana fungsinya untuk perintah sein dan cout. Kemudian baris kedua di sini define max 20, di mana untuk mendefinisikan bahwa max atau maksimum batas data nanti ada 20. Kemudian di sini baris ketiga using namespace std, di mana di sini untuk standar sein dan cout. Std merupakan pendeklarasian untuk sein dan cout. Jika tidak menuliskan using namespace std di sini, maka bisa menuliskan di depan setiap perintah sein dan cout. Kemudian pada baris 6 hingga 8 merupakan fungsi struct atau struktur. Nama struktur berupa queue, namanya queue. Untuk menghemat baris di sini menggunakan satu tipe data atau elemen integer yang variabelnya ada front atau nanti depan, rear yaitu belakang yang nantinya akan maksudnya belakang, kemudian data max untuk pendeklarasian data maksimum. Queue merupakan objek dari fungsi struktur queue. Kemudian pada baris 10 hingga 13 di sini untuk mengecek apakah antrian penuh. Pada baris 11 merupakan fungsi bool atau boolean, di mana fungsinya untuk menunjukkan variabel biner konstanta 0 dan 1 atau simbol-simbol operator logika. Fungsi return untuk mengembalikan jika di fungsi utama nanti menjalankan fungsi ini, maka return queue objek struktur tadi untuk pendeklarasian, kemudian rear sama dengan max.
atau batas maksimum data yang 20 tadi. Ini akan mengecek antrian penuh. Kemudian pada baris 15 hingga 18, maksud saya 16 sampai 18, ini untuk mengecek apakah antrian kosong. Dengan is empty, return q titik rear sama dengan 0, di mana q merupakan objek tadi dengan objek struktur dengan yang variabel diambil yaitu rear sama dengan 0. Q titik rear sama dengan 0, maka akan jalan fungsi ini. Ini akan mengecek antrian kosong atau data tidak dimasuk atau data tidak ada yang masuk pada program. Kemudian pada baris 21 hingga baris selanjutnya, ini pada baris 32, ini merupakan fungsi void print q, di mana pemilihan kondisi di sini untuk menampilkan q. If is empty, jika is empty, jika fungsi is empty jalan mengecek yang apakah antrian kosong, maka menampilkan cout antrian kosong. Kemudian pemilihan kondisi else lagi, jika cout q, jika selain pemilihan kondisi is empty, maka berarti jalan fungsi data yang akan ditampilkan. Di sini q titik 2, kemudian for in i sama dengan q titik front, di mana di sini untuk menampilkan data mulai depan i kurang dari q titik rear i plus plus. Ini merupakan perulangan data. Untuk perulangan data jika data tadi telah ditambahkan atau di enqueue. Kemudian ini untuk menambahkan koma jika data tidak terdapat di antrian pertama. Q data, ini hasil data yang telah di enqueue atau dimasukkan. Q rear kurang 1 sama dengan i. Kemudian titik 2, ini koma. Jadi nanti di program akan jalan hasilnya 1, 2, 3, kemudian akan menambahkan koma pada program. Kemudian di sini ada fungsi void enqueue untuk menambahkan data ke antrian. Void enqueue fungsinya untuk menambahkan data. Ini pendeklarasian void, fungsi void. Kemudian baris 36 merupakan isi dari fungsi void, yaitu pemilihan kondisi jika atau if is full. Jika penuh, maka cout antrian penuh. Jika
Jika penuh, maka tampil antrian penuh. Kemudian else, selain jika is full atau maksudnya antrian masih ada, maka muncul in data. Kemudian ini variabel data. Lalu di sini dapat cout, masukkan data, in data, karena data artinya dapat dimasukkan atau antrian belum penuh. Kemudian qdata, objek struktur tadi dan variabel yang diambil yaitu data. Qrear sama dengan data. Ini selanjutnya untuk menempatkan tail pada elemen data terakhir yang ditambahkan q.rear++. Untuk menambahkan tail, lalu cout data ditambahkan. Kemudian print queue, fungsi print queue tadi untuk menampilkan queue, jadi data yang sudah kita masukkan tadi lalu akan ditampilkan. Kemudian pada baris 53 hingga 67, di mana di sini terdapat fungsi void dequeue atau mengambil data dari antrian. Caranya itu dengan pemilihan kondisi if is empty atau jika is empty atau kosong, maka cout antrian masih kosong. Kemudian selain if di atas, kemudian else, maka dapat tampil cout mengambil data, qdata, qprone, data yang paling depan. Kemudian akan tampil data yang telah kita ambil. Kemudian ini fungsi for pada baris 61, di mana fungsinya untuk menggeser antrian data ke head. Jadi seperti contoh tadi 1-7, kemudian 1 dequeue atau keluar, maka data kedua akan menjadi head atau yang pertama. Caranya dengan perulangan for, in i sama dengan q.front paling depan, i kurang dari qrear, i++, maka akan maju qdata sama dengan qdata i+1. Jadi yang data kedua akan maju menjadi data yang pertama atau head. Jadi maksud fungsi void dequeue di sini, jika antrian masih kosong, maka muncul antrian masih kosong atau tidak ada yang enqueue atau memasukkan data. Kemudian jika data masih bisa atau belum diisi, maka di sini antrian masih kosong. Jika data sudah diisi bahkan hingga penuh, maka di sini dapat jalan proses mengambil data atau dequeue. Kemudian di sini menempatkan tail pada data terakhir yang digeser dengan cara qrear min, kemudian menampilkan hasil data print queue. Ini merupakan fungsi utama
di mana setiap jalan program selalu dimulai dari fungsi utama. Di sini in main, in choose, di mana choose merupakan pilihan nanti yang setelah kita inputkan. Kemudian di sini fungsi do while, ini do, dan paling bawah ini while merupakan perulangan. Di sini do while berfungsinya untuk merupakan perulangan atau bisa juga untuk pemilihan kondisi. Di sini untuk tampilan menu biasa, di mana pemilihan nantinya jika enqueue maka jalan enqueue, fungsi enqueue di sini dengan cara menggunakan pemilihan kondisi, yaitu switch case. Caranya dari baris 81 masukkan pilihan in choose. Ketika kita memilih masukkan fungsi nomor 1, switch choose. Kemudian di sini case switch case, fungsi switch case. Case 1 atau kode 1, jika kita memasukkan pilihan nomor 1, maka akan jalan fungsi enqueue atau memasukkan data yang tadi ada pada baris 35 hingga 50 untuk menambahkan data ke antrian. Kemudian break, ini untuk menghentikan jalan program. Jika tidak diberi break, maka program akan error. Komputer akan membaca bisa ke kode 2 maupun seterusnya. Kemudian pada baris 87 case 2 atau jika kita menginputkan kode 2, maka akan jalan fungsi dequeue, atau di sini pada baris 53 hingga 67, yaitu untuk mengambil data dari antrian. Fungsi dequeue. Kemudian default, di mana jika fungsi tidak default merupakan fungsi dari pemilihan kondisi. Default seperti if else, jadi jika else atau selain pilihan di atas, maka default juga seperti else jika selain pilihan di atas. Jika selain 1, selain 2, maka cout pilihan tidak tersedia. Saya ulangi, jika fungsi default untuk selain fungsi yang kita masukkan kodenya 1 ataupun 2 seperti else, maka akan muncul cout pilihan tidak tersedia atau salah kode seperti itu. Kemudian fungsi switch case selesai. Kemudian while choose 3. Jika pemilihan kondisi, jika choose pilihan kita memasukkan kode 3, maka return 0 atau proses program akan berhenti. Di sini saya akan mencoba merunning program. Masukkan pilihan. Di sini saya mencoba pilihan pertama atau enqueue. Masukkan data. Di sini saya masukkan data 1. Kemudian memasukkan pilihan
memasukkan data lagi 2. Kemudian di sini hasilnya yaitu Q 1, 2, data yang telah saya masukkan tadi. Kemudian di sini saya akan mengeluarkan data. Maka di sini tampil mengambil data 1, yang dimana 1 merupakan head. Jadi 1 akan keluar dan Q menjadi 2, head akan 2. Kemudian selanjutnya saya akan deq lagi. Di sini mengambil data 2. Kemudian cout antrian kosong. Artinya tidak ada data lagi dalam program ini. Kemudian di sini saya keluar. Itu saja, sekian tutorial coding dari saya dengan materi Q atau antrian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.